Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19, siswa sekolah kini diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar pada Januari 2021. Resiko penyebaran COVID-19 sudah tidak menjadi acuan. Nadiem memberikan catatan sekolah boleh dibuka atas izin pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Nadiem juga menyatakan pembelajaran tatap muka bukan kewajiban. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya bersekolah tatap muka, siswa dapat melakukan belajar melalui pembelajaran daring. Saya Suhardi Minggolan, tapi biasa dipanggil Sule di tempat ini. Kalau untuk persiapannya, kita sudah mulai persiapan semenjak Agustus 2020. Ya, yang pertama itu karena memang kebetulan pemerintah daerah itu sudah menyatakan bagi yang zona hijau, dia sudah boleh melakukan tatap muka sebenarnya. Tapi kita tunggu waktu itu persetujuan dari Satgas Covid dari Kota Bekasi bahwa Bekasi belum boleh mengadakan tatap muka. Sampai akhirnya kita ajukan proposal per September 2020. Itu semua proposal mulai dari kesiapan kita dari segala teknis dan di ACC. Akhirnya Oktober kita sudah melakukan tatap muka. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita pakai ajak semua peran orang tua, sekolah, dan yang lain seperti itu. Ya, sebelumnya memang sempat booming karena ada pengumuman langsung dari pemerintah pusat bahwa per Januari itu sudah dinyatakan boleh melakukan tatap muka, tapi atas persetujuan pemerintah daerah. Nah, sedangkan kita sebelumnya sudah melakukan tatap muka, tapi hanya beberapa saja. Itu hanya mungkin kapasitasnya untuk praktek aja karena kelas 12 menghadapi ujian kompetensi ya. Bagaimana persetujuan pemerintah daerah? Sebenarnya sudah diperbolehkan dari awal, pun sudah diperbolehkan dari Oktober atau bahkan September, tapi dengan syarat seperti itu, sekolah melakukan segala protokol kesehatannya dengan baik. Dan yang terpenting adalah ada persyaratan bahwa orang tua menyatakan anaknya diperbolehkan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan itu dan hampir 80% orang tua sudah menyatakan dengan alasan bahwa anaknya benar-benar butuh praktek di sekolah untuk menghadapi ujian kompetensi. Itu bisa dilampirkan dengan surat pernyataan dari orang tua di atas materai. Jadi apabila terjadi sesuatu, kita semua sama-sama sudah mengetahui dan menanggung resiko masing-masing. Atau bisa dikatakan orang tua juga siap menerima resiko apapun karena mereka menyetujui. Dan hampir sebagian orang tua yang takut dengan keadaan ini tidak ada yang menyetujui, termasuk PKL dan lain-lain. Dan untuk tatap muka Januari sih kita sudah melakukan, ya dengan cara itu kita sudah persiapkan semuanya. Jadi tidak bisa melakukannya tanpa ada persiapan. Kita juga tidak berani ngambil keputusan tanpa semua persyaratan yang harus disediakan gitu. Protokolnya banyak sih sebenarnya. Mulai pertama kita sudah buat sistem pintu masuk dan pintu keluar. Dari parkiran aja, yang biasanya siswa mungkin bawa parkiran motor, ya akhir tahun ini untuk yang Januari nanti sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu diperbolehkan, mereka tidak boleh boncengan apapun alasannya. Yang boleh boncengan itu hanya pihak keluarga diantar, dan itu diantar harus di depan pagar. Nah, sampai depan pagar dia harus cek suhu dulu, suhu badan, lalu isi form yang udah disediakan. Setelah suhu badan dilakukan, dia cuci tangan. Nah, nanti setelah cuci tangan dia ikuti jalur masuknya, ikuti antrian secara teratur. Itu dengan juga tetap menjaga jarak. Nah, nanti sampainya mereka di kelas, mereka juga harus melakukan hand sanitizer dulu baru duduk. Nah, duduk di kelas pun itu semua sudah dilakukan jarak, di mana satu meja hanya dilakukan oleh satu siswa, dan kemungkinan kapasitas kelas juga hanya dibuat setengahnya saja. Tapi masih dirundingkan apakah setengahnya atau seperempatnya dari kelas tersebut. Itu tunggu rapat kepastian hari Jumat nanti. Nah, nanti setiap pelajaran masuk guru juga melakukan hand sanitizer. Nah, sebelum melakukan pembelajaran pagi dilakukan penyemprotan kelas. Nanti setelah pulang juga dilakukan lagi penyemprotan kelas lagi supaya tetap steril ya. Nah, setelah itu anak-anak tidak boleh jajan, tidak boleh bergerumul, tidak boleh berkelompok. Kalau mau bicara sama teman harus dari meja ke meja, dan harus membawa bekal dari rumah kalau memang dia mau bawa makanan. Minuman juga bawa masing-masing. Nanti pulang dia kembali cek suhu lagi, baru lakukan form lagi. Dan setiap yang dijemput orang tua juga harus memberikan konfirmasi dia dijemput atau bawa motor.
Dan yang boncengan juga konfirmasi ada hubungan saudara, keluarga atau tidak. Kalau tidak diperbolehkan. Seperti itu. Untuk jadwal masuknya mungkin Seninnya kelas 12 atau Selasanya kelas 11. Jadi dibedakan perangkatan tiap harinya. Seperti itu. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan diantaranya tingkat resiko penyebaran, kesiapan satuan pendidikannya, lalu keterpenuhan sejumlah syarat yang mendukung pembelajaran tatap muka tetap aman dari potensi penularan COVID-19. Untuk itu, ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan sekolah tatap muka ini, yaitu seluruh area sekolah harus sudah didisinfektan, mempersiapkan sarana cuci tangan dan sanitizer di setiap sudut sekolah. Seluruh warga sekolah pastinya diwajibkan menggunakan masker. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas mengharuskan jaga jarak antar siswa sekolah.